Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah solusi bagi kita untuk dapat mengerti, mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi, dan juga firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Banyak hal yang telah kami lewati, tapi kami selalu merasakan penyertaan-Mu selalu ada. Ya Bapa, kasihanilah kami, lindungilah kami dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Segala pekerjaan dan harapan-harapan kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 12 Maret 2025, tertulis dalam kitab Yehezkiel 3 ayat 10. Dalam bahasa Batak, Hesekiel tolu ayat 10. Demikianlah dikatakan. Akub ni ninna ibana tuau, ale anak ni jolma, luhut hata akan nahwatahon tuho, ikon pajoponmu tu bagasan roham, jala pinggolanmu. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Telinga adalah panca indera yang terakhir sekali mengalami kematian. Jika semua panca indera kita sudah mati, tidak berguna dengan baik, maka telingalah yang berfungsi lebih baik dari semuanya. Saya ingat sekali ketika ibu saya sedang dalam keadaan koma. Dokter mengatakan, berbicara saja, bernyanyi saja, berdoalah, karena mama masih bisa mendengar. Dari sini saya memahami bahwasanya telinga itu adalah indera yang terakhir sekali berhenti fungsinya dari semua indera manusia. Berarti Tuhan tidak pernah salah jika menciptakan telinga kita dua dan selalu terbuka. Saya rasa tidak ada manusia yang punya telinga tertutup, kan? Tapi bentuk telinga kita secara umum jelas, terbuka lebar dan terlihat nyata. Di sini saya menilai bahwasanya Tuhan menciptakan telinga agar selalu terbuka untuk mendengarkan segala sesuatu yang harus dia dengar. Lalu bagian tubuh yang lain yaitu otak merespon apa yang didengar, lalu diolah untuk dapat dimengerti dalam diri manusia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan dua indera pendengaran kita. Satu, indera pengecap atau mulut kita, supaya kita lebih banyak mendengar daripada mengucapkan kata-kata. Supaya kita lebih banyak menyaring daripada men-sharing apa yang kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas sekali pada hari ini mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel agar mereka taat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tentu di dalam mendengar firman Tuhan, mereka taat melakukannya. Tentu renungan ini adalah menjadi permenungan bagi kita semua.
Apakah kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, bertelinga tetapi tidak mendengar? Saudara, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita memeriksa hati dan pikiran kita. Siapakah kita saat ini di hadapan Tuhan yang Maha Kasih? Apakah kita pribadi yang bertelinga tetapi tidak mau mendengar? Atau sebaliknya, sekalipun pendengaran kita kurang baik karena ada gangguan kesehatan, tetapi telinga rohani kita tidak tertutup untuk mendengar perkataan Tuhan, untuk mendengar nasihat dan pengajaran-pengajaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sangat jelas dalam renungan ini Tuhan mau kita membuka hati dan pikiran kita, membuka segala sesuatu yang berguna dalam tubuh kita untuk kita dapat menerima firman-Nya dengan baik. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Itu sering sekali kita dengar di dalam Alkitab, di dalam renungan harian-harian kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali untuk memberikan telinga kita, mendengarkan firman Tuhan serta melakukan. Kenapa? Karena memang firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas sekali ya saudara, jika kita hidup di dalam firman, maka Allah itu ada di dalam kita. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam firman-Nya. Melalui firman Tuhan kita mengenal dan dekat sekali dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jika Tuhan dekat dengan kita, maka tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kegelisahan, bahkan tidak ada lagi kemarahan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan, keberanian, serta kesabaran kepada kita untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman-Nya dan taatilah itu senantiasa di dalam hidupmu. Sekalipun terkadang firman Tuhan itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yakin dan percayalah, firman Tuhan tak pernah berubah. Firman Tuhan tak pernah salah. Apa yang dirancangkannya, apa yang diizinkannya terjadi, pasti yang terbaik untuk kita. Bukankah itu juga yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 28. Semua yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang telah dipilih sejak semula. Engkau adalah pilih Tuhan. Aku adalah pilihan Tuhan. Kita semua dipilih menjadi anak-anak kekasih hatinya. Menjadi orang-orang yang telah ditebus, hidup di dalam terang surga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus taat dengar-dengaran akan firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Hari ini kami berserah, biarlah Tuhan yang menolong kami dalam segala pekerjaan, segala harapan dan cita-cita kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu. Dan biarlah firman-Mu selalu menjadi kerinduan bagi kami. Karena di dalam firman-Mu kami merasakan kehadiran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, ajari kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sakit dan yang berduka cita. Biarlah kekuatan, pemulihan, dan penghiburan yang daripada-Mu selalu dirasakan di dalam kehidupannya. Biarlah hati mereka tetap percaya dan beriman teguh hanya kepada Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, kasihani kami, lindungi kami hari ini, dan dalam hidup kami, hari-hari kami ke depan, biarlah kami terserah ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.